Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah muslimin muslimat sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ini hari, ini pagi, dengan penuh keberkahan kita masih bisa duduk sejenak di dalam masjid yang mulia ini, dalam majlis yang kita cintai. Sebagaimana lanjutan daripada kajian kita pekan yang lalu mengenai tentang talqin kepada seseorang, baik talqin ketika sakaratul maut ataupun talqin ketika sudah dikebumikan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, sebagaimana tema daripada kajian kita. Dan insyaallah pagi ini kita akan membahas masalah tentang ziarah ataupun menziarahi kubur. Dalam hal ini kita bisa melihat tentang, dan kita temukan di mana-mana di daerah. Kalau di tingkat nasional kita bisa melihat berbondong-bondong orang datang untuk melakukan ziarah kubur. Kalau di tingkat nasional berarti kita tidak asing dengan melihat kedatangan orang-orang ke makam para wali songo, kalau di tingkat nasional mungkin. Kemudian kalau di tingkat-tingkat kita mendatangi para makam-makam ulama, yang mungkin di Banda Aceh, Syah Kuala, dan di tempat-tempat lain para guru-guru kita. Maka dalam hal ini, ya kalau di tempat wali songo, kalau di tingkat nasional itu terkadang ziarah kubur itu dijadikan sebagai wisata religi, artinya menziarahi banyak, dan jamaah-jamaah jangankan di tingkat nasional, artinya di Jakarta mereka wisata religi, bahkan di Aceh pun ada menziarahi makam-makam para ulama. Sebenarnya dalam hal ini yang perlu kita ketahui bahwa kita menziarahi makam para wali-wali songo ataupun para guru-guru kita, para ulama-ulama sepuh yang sudah duluan berpulang ke rahmatullah, dengan tujuan orang yang menziarahi itu adalah mencari berkah, bukan berdoa kepada kuburan, mencari keberkahan. Di samping kenapa? Karena mencari berkah pada makam-makam para kekasih Allah itu. Kita saksikan kaum muslimin ketika melakukan wisata religi itu, menziarahi makam dengan berbagai kegiatan. Di antaranya mereka ada yang baca Quran, kemudian tahlilan, dan beraneka macam ragam zikir yang mereka bacakan dengan khusyuk dan penuh khidmat. Kemudian setelah melakukan, ya kalau bahasa kita yasinan lah, membaca yasin minimalnya, ataupun bersama dia membacakan tahliliyah. Kemudian diiringi dengan tawasul dan tabaru. Arti tawasul adalah berperantara, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara daripada ahli makam tersebut, karena yang ada dalam makam itu kita anggap orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah,
Ya, kalau logikanya seperti ini tabaruk. Kita ingin menjumpai seorang pimpinan kabupaten kota, dalam hal ini mungkin wali kota ataupun bupati. Mungkin sangat sulit bagi kita yang masyarakat biasa ingin menemui wali kota ataupun setingkat bupati dalam kabupaten kota apabila tidak ada perantara, ada bahasanya orang dalam ataupun deking lah. Sangat sulit ingin bertemu dengan orang-orang dengan pimpinan kalau memang tidak ada orang yang mengarahkan. Maka sangat mudah bagi kita ingin menjumpai pimpinan kalau kita punya kontak pribadi ataupun kontak khusus staf ahlinya ataupun ajudannya, yang intinya orang-orang yang terdekat dengan pimpinan daerah tersebut. Jadi kalau kita anggap bahwa para ulama, para wali ini sudah dekat dengan Allah, mungkin dengan keberkahan, kedekatan para ahli makam tersebut, ini akan berimbas kepada kita dan akan mudah. Maka banyak orang yang mengambil tabaruk, mengambil berkah. Dengan harapan apa? Dengan harapan semua hajat mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dipertegaskan kembali, orang menziarahi kubur itu bukan berdoa kepada kubur. Orang menziarahi makam ataupun wisata religi itu di makam para aulia, para ulama. Ya, kalau di tingkat di Jawa sana mungkin lebih tren dengan makam Wali Songo. Bukan berdoa kepada, artinya meminta kepada yang punya makam, tapi cuma mengambil tabaruk, mengambil barakah, semoga hajatnya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah ahli makam itu. Maka permasalahannya apa yang sudah kita lakukan turun-temurun masyarakat kita ini, karena sebagai amalan untuk meyakinkan perbuatan kita, setidaknya ada dasar hukum atau tidak. Jadi ziarah makam para ulama, para wali, ini perlu kita ketahui merupakan sebuah tradisi kaum muslimin sejak generasi salaf yang salih. Itu sudah jauh-jauh hari mereka itu sudah melakukan tradisi menziarahi makam. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban, yaitu pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, beliau mengatakan begini: wa mata Ali bin Musa ridha biutus min syurbatin syakahu iyahal mu'mum wa qabruhu bisana baza kharijal nuqat masyhurun yuzaru bijambin qabril rasyid kadzurtuhu miraran katsirah wa mahallat bihi shiddatun fi waqti maqami bitus fazurtu qabra Ali bin Musa ar-ridha wa da'autu Allah idza lataha anni ila astujib bali wa adzalat anni tilka shiddatu wa hadha syai'un jarrabtuhu miraran fawajatuhu kadzalik. Ali bin Musa ar-Ridha meninggal di Tus oleh racun yang diminumkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Makamnya sangat populer, artinya sangat terkenal, selalu diziarahi orang. Terletak di Sanabaj, di luar Nukan ini, di daerah Arab, di sebelah makam Ar-Rasyid. Aku berulang kali ziarah ke sana setiap aku mengalami kesulitan selama tinggal di Tus. Lalu aku berziarah ke makam Ali bin Musa Ar-Ridha dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan kesulitan itu dariku. Aku pasti dikabulkan. Hal itu berulang kali aku lakukan dan selalu terbukti apa yang telah aku harapkan selama ini. Ini salah satu dalil bahwa menziarahi kubur ini, lebih-lebih di makam para wali, para orang soleh, ini banyak barakahnya dan dibolehkan di dalam agama. Kemudian kalau kita lihat di sejarah nasional, ini termasuk yang sangat suka kepada ziarah adalah almarhum Kiai Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. Karena kalau
asik ketemu sama orang-orang hidup, ini terasanya sumpek kata beliau. Tapi kalau ketemu sama orang mati, hati kita ini nggak akan sumpek, akan teringat, kira-kira aku yang masih sehat saja hari ini masih bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi orang yang mati itu hari ini mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau kita menjarahi, kalau lagi galau-galau itu obatnya jarah kubur, Pak. Jadi kalau kita lagi ada masalah, salah satunya kalau beliau katakan ziarah kubur. Jadi setidaknya menghilangkan stres. Kita yang masih diberikan melek gerak-gerik kok nggak kita gunakan kesempatan itu. Orang yang dibawa dalam tanah itu hari ini mau bangun, mau bangkit, tapi mereka tak ada kesempatan sama sekali. Maka ya, termasuk hari ini di Tebu Ireng ya, makam beliau itu luar biasa diziarahi oleh para penziarah. Kemudian Al-Imam Hafidz Ibnu Khuzaimah menulis di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah yang menyandang gelar beliau Imam Al-Aimah, pimpinan para imam, juga dikenal sebagai ulama yang ahli ziarah kubur. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa qala Hakim sahibul Mustadrak fi Tarikhin Naisabur, sami'tu Abu Bakrin Muhammad bin Muammal bin Hasan bin Isa yaqulu kharajna ma imami ahli hadis Abi Bakrin bin Khuzaimah wa adilihi Abi Ali Saqafi ma jama'ati min masyayikhina wa hum id jaka mutawafiruna ila ziyarah qabri Ali bin Musa Ridha bitus qala fara'aitu min ta'dimihi yakni Ibnu Khuzaimah tilkal ati wa tawadhu'ihi laha wa tadarru'ihi indaha ma takhayyarna. Al-Hakim pengarang Al-Mustadrak berkata dalam Tarikh Naisabur, aku mendengar Abu Bakar bin Al-Mu'ammal bin Al-Hasan bin Isa berkata, kami keluar bersama pemimpin ahli hadis Al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah dan rekannya Abu Ali Al-Saqafi bersama beberapa orang guru kami. Pada waktu itu rombongan yang menyertai banyak sekali dengan tujuan ziarah ke makam Ali bin Musa Ar-Ridha di Tus. Aku melihat ketakziman dan ketawaduan Ibnu Khuzaimah terhadap makam itu serta kekusukannya di depan makam itu sangat luar biasa, membuat kami merasa heran. Jadi ketika mereka itu di makam itu mereka melihat ketakziman dan ketawaduan Ibnu Khuzaimah terhadap makam itu. Maka ketika kita datang ke makam berdoa, bukan kepada makam itu yang kita minta. Umpama hari ini datang kalau di Aceh, yang paling populer di Labuhan Haji, ulama besar Aceh, bapak pendidikan Aceh, di tempat makam Abuya Mudawali. Di sana kemudian di pada guru-guru ulama Abu Najis Samalanga, Syah Kuala di Banda Aceh, Abu Hasan Kurungkali dan lain sebagainya. Ketika kita dengan ketakziman dan ketawaduan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bibarkati dengan berkah ahli makam itu. Jadi maka hari ini ketika akhir-akhir tahun, ketika mau penghujung libur daripada menghadapi Ramadan, banyak orang rombongan-rombongan menziarahi. Dan beberapa pun majelis saya itu ada yang pernah menziarahi, umpama yang lintas timur sampai Aceh besar saja, ada yang lintas barat selatan. Jadi menziarahi, melihat bagaimana keadaan terutama makam tersebut, dan kita mengharapkan berkah, mengharapkan mendapatkan keberkahan sebagaimana Allah beri berkah kepada orang yang dalam makam itu. Namun inilah kalau di Timur Tengah, karena pemahaman Wahabi itu saking kencang itu, sehingga mereka makam-makam yang dibugarkan adalah hanya makam-makam yang mempunyai pemasukan yang tinggi. Seperti kalau di Timur Tengah itu mereka lebih kepada makam-makam Fir'aun, karena pemasukannya
tingkat penziarahnya itu lebih tinggi. Tapi sangat disayangkan kadang-kadang karena pemahaman-pemahaman yang radikal, sehingga makam-makam para ulama, para Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah Askandari, pengarang hikam itu terkadang dibiarkan begitu saja. Ini yang sangat kita sedihkan dan kita sayangkan terhadap pelaksanaan pemahaman-pemahaman yang radikal yang munculnya di kemudian hari. Ini diantara dalil bahwa tentang menziarahi kubur. Artinya dengan kita mengaji ini semakin tinggi kita untuk menziarahi tempat-tempat yang memang dianggap berkah. Kemudian Al-Imam Al-Hakim Naisabur juga bercerita perihal kisah gurunya Al-Imam Hafidh Abu Ali Al-Naisaburi yang berziarah ke makam Imam Yahya bin Yahya Al-Naisaburi ketika menghadapi kesulitan. Jadi beliau menceritakan tentang keadaan gurunya ketika menghadapi kesulitan, beliau menziarah kubur. Wa qala Al-Hakim sami'tu Aba Ali Naisabur yaqulu kuntu fi ghamin syadid fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam ka'annahu yaqulu li sir ila qabri Yahya bin Yahya wastaghfir wasal tuqda hajatuka wa asbahtu wa fa'altu zalika faqudiyat hajati. Al-Imam Al-Hakim berkata, aku mendengar Al-Imam Abu Ali Naisabur berkata, aku mengalami kesusahan yang berat. Lalu aku bermimpi Nabi SAW seakan-akan berkata kepadaku, datanglah kepada makam Yahya bin Yahya, seorang ulama ahli hadis. Mohonlah ampunan kepada Allah. Ini jelas. Tetap diisyarahkan mohonlah ampunan kepada Allah. Jadi bukan kepada ahli kubur itu yang mereka anggap bahwa itu syirik, itu bid'ah. Jadi sangat jelas disebutkan, datanglah ke makam Yahya bin Yahya, beliau seorang ulama ahli hadis, kemudian mohonlah ampunan kepada Allah dan berdoalah, hajatmu pasti terkabul. Pagi harinya aku melakukan hal tersebut dan hajatku pun terkabulkan. Maka ini sangat jelas kita jadikan sebagai dalil bahwa menziarahi ini yang pertama dalam hukum syariat sangat bagus, dalam psikologi kita juga sangat bagus. Artinya dengan kita sering-sering ke kubur, yang pertama kita bisa sering mengingat mati, yang kedua dengan sering-sering kita ke kubur ingin merasakan diri kita ini masih dipilih oleh Allah untuk diberi kesempatan melakukan ibadah, dibandingkan orang yang dalam kubur ini tidak diberikan kesempatan lagi. Ini yang pertama yang perlu kita sampaikan tentang ziarah kubur. Lebih-lebih menziarahi tempat makam orang tua. Jadi perlu diketahui, menziarahi makam orang tua kita walaupun tidak alim, tapi itu karamah. Karena dengan ada orang tua kita ini bisa seperti ini. Inilah yang sering terjadi, kita menganggap yang karamah itu cuma para waliullah, yang karamah itu para ulama sepuh. Tapi di rumah kita itu ada orang yang karamah, tapi tidak kita pernah sadari. Artinya yang karamah tanpa bersurban dan tanpa sal rida, yaitu siapa? Orang tua kita. Maka dalam hal ini menziarahi kubur tidak mesti kepada hari raya. Dan secara khusus itu tidak disebutkan pembahasan menziarahi hari raya. Tapi bahkan disunatkan menziarahi itu pada hari Jumat. Hari Jumat ataupun maghrib daripada hari Jumat, Kamis sore, ataupun Jumat sore setelah sholat Jumat ba'da asar, kita menziarahi makam orang tua kita. Jadi bukan mesti walaupun kita tinggal di sini harus datang ke kubur pada hari raya. Cuman kenapa? Karena di Indonesia budayanya hari raya menziarahi kubur, ya mungkin identiknya karena Indonesia penuh dengan mudik anaknya di luar kota. Jadi sehingga hari-hari Jumat tidak bisa menziarahi, maka dibuatlah ziarah pada hari raya. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas hari ini, itu sudah jelas dalil tentang bahwa itu sangat dibolehkan dalam agama. Yang pertama memang ada anjurannya.
Yang kedua, mengharapkan berkah tawasul. Yang ketiga, dari segi psikologi kita itu bagus, menenangkan jiwa supaya kita ini semangat. Orang yang sudah mati nggak bisa lagi seperti kita. Maka kalau lagi galau, datang ke kuburan, lihat kubur. Orang yang sudah mati hari ini nggak bisa bangun lagi. Kemudian sesampai kita di sana, apa yang kita lakukan? Minimalnya membaca bacaan-bacaan tahlil ataupun baca Quran. Maka dalam hal ini juga kita jumpai ketika orang berziarah lalu membaca Quran di sisi makam yang dimaksud. Ini banyak. Bahkan ada yasin-yasinan itu. Berderet yasin-yasin itu ditaruh di atas makam. Hal tersebut boleh dan baik untuk dilakukan. Jadi ketika di situ kita baca yasinan, baca Quran, paman di sini ada kuburan mak ada ayah kita. Sesampai di situ kita baca Quran, ini boleh dilakukan dan sangat baik untuk dilakukan. Bahkan membaca Al-Quran di kuburan termasuk tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat. Sejak sahabat Nabi ini sudah melakukan seperti itu. Apalagi ada budaya yang membaca Al-Quran di ketika setelah kematian. Apa referensi ataupun patokannya? Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat termasuk Syekh Ibnu Taimiyah itu. Beliau berkata, waqad zukira an jama'atin minas salaf annahum awsau ayyuqra'a inda kuburihim waqtad dafni qala Abdul Haq yurwa anna Abdullah ibn Umar amara ayyuqra'a inda qabrihi suratul Baqarah wa mimman ra'a zalikal Mu'alla bin Abdurrahman qala al-Hallau wa akhbarani al-Hasan ibnu Ahmad waraku hadasani Ali ibn Musa wa kana sadukan kala kuntu ma Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari fi janazah falamma dufnil mayt jalasa rajulun darirun yakra'u indal qabri faqala lahu Ahmad ya hadha innal qira'ata innal qabri bid'atun falamma kharajna minal maqabir qala Muhammad Qudamah li Ahmad bin Hanbal ya Aba Abdillah ma taqulu fi Mubashiril Halabi qala sikatun qala katabata anhu syai'an qala na'am fa akhbarani Mubashirun an Abdurrahman bin Alail laji an abihi annahu awsa idza dufina ayyukra inda ra'si bi Fatihil Baqarah wa khatimatiha wa qala sami'tu ibna Umar yusi bizalika faqala lahu Ahmad farji' wa kulli rajul yaqra'u. Telah disebutkan dari sekelompok kaum salaf bahwa mereka berwasiat agar dibacakan Al-Quran di sisi makam mereka ketika pemakaman. Ini banyak kita lihat orang-orang tua kita, lebih-lebih yang punya sedikit harta yang ditinggalkan, berwasiat kalau bisa anaknya yang baca ya anaknya, kalau memang bukan anaknya ya mungkin orang lain untuk melakukan upaya baca Quran di situ. Telah disebutkan dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka berwasiat agar dibacakan Al-Quran di sisi makam mereka ketika pemakaman. Imam Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di sisi makamnya, minimalnya surat Al-Baqarah di sisi makamnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Mu'alla bin Abdurrahman. Ini termasuk yang berpendapat demikian. Berpendapat demikian adalah Al-Mu'alla bin Abdurrahman Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Wara mengabarkan kepadaku, Ali bin Musa Al-Haddad mengabarkan kepadaku, ini sangat sahih riwayatnya, dan dia seorang yang dipercaya. Ia berkata, aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari ketika mengantar jenazah. Setelah mayit dimakamkan, seorang laki-laki tunanetra membaca Al-Quran di samping makam itu. Lalu Ahmad berkata kepadanya, hai laki-laki, sesungguhnya membaca Al-Quran di samping makam itu adalah bid'ah yang baik. Setelah kami keluar dari makam, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdillah,
bagaimana pendapat anda tentang Mubashir Al-Halabi? Ia menjawab, dia perawi yang sikah dapat dipercaya. Muhammad bin Qudamah berkata, anda menuliskan riwayat darinya. Ahmad menjawab, ya Muhammad bin Qudamah berkata, mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Ala Al-Laits dari ayahnya bahwasanya ia berwasiat apabila dimakamkan agar dibacakan permulaan dan penutup minimal surat Al-Baqarah di sebelah kepalanya. Jadi ini merupakan suatu wasiat. Membaca Al-Quran, ya kalau di sini disebutkan minimal baca surat Al-Baqarah di awal dan di penghujung. Biasanya kalau di tahlil di sebagian tempat itu ada yang baca di penghujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai kepada Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sampai terakhir wa fansurna alal qaumil kafirin. Ya, mungkin ini sekilas tentang kajian kita pada ini hari. Dan insyaallah pada pagi ke depan kalau ada diberi kesempatan, kalau masih ada pengajian, kita bahas masalah pembahagian tentang bid'ah. Tentang bid'ah, sesuatu yang adanya di kemudian hari, artinya tidak pada masa sahabat. Jadi dengan kita mengkaji tentang masalah menziarah kubur berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat para ashar sahabat, semoga keyakinan kita, semoga dengan semangat kita itu untuk melakukan ziarah lebih-lebih kepada makam-makam yang para ulama itu semangat dengan mengambil barakah. Semoga sebagaimana Allah beri berkah kepada ahli makam itu, semoga Allah juga beri berkah kepada kita. Mungkin sampai di sini, kalau ada yang bertanya sih dipersilahkan. Masalah? Enggak. Piala ayam kan. Jadi secara kan ayam ngeram, nepek ngeram, begitu netas kan dalam berapa hari udah dipisahkan sama induknya, berharapan supaya induknya itu cepat bertelur lagi. Tapi kalau kita tengok secara alaminya kan anak ayam itu ikut induknya selama sekian lama, dipetok-petok mau berpisah sama induknya, maksudnya dengan aturan di apa akan menyayat Tuhan Allah jika pisahkan induknya sama anaknya. Kalau dalam satu sisi di antara petuah-petuah Kiai Maimun Zubir, tokoh PBNU, beliau mengatakan begini, di antara petuah-petuahnya, jika engkau melihat seekor anak ayam yang terpisah dari induknya, maka susulkan ia, barangkali itu menjadi penyebab engkau dikumpulkan bersama keluarga, anakmu dan guru-gurumu di akhirat kelak. Itu di antara kalam hikmah beliau. Itu sangat populer, itu penuh tuh di internet, itu banyak di buku-buku. Jika engkau melihat seekor anak ayam yang terpisah dari induknya, maka susulkan ia kepada induknya, barangkali itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan kamu itu bersama keluargamu nanti di akhirat kelak. Jadi kita masing-masing, mungkin dengan penyebab kita itu kita lihat anak ayam di situ, cim ataupun kambing itu cari induknya entah kemana itu. Nah, lebih-lebih yang jatuh dalam paret, kita berdiri berhenti kereta, kita naikkan, kita cari induknya semampu. Ini mungkin dari satu sisi kejadian seperti itu. Tapi dengan kejadian seperti kita bukan maksud memisahkan, tapi maksud ya kalau bagi orang yang miara ayam, lebih-lebih ayam kampung itu ada triknya, itu ada tarikatnya. Umpama kalau ayam itu, saya diajarkan juga itu berhasil. Kalau ayam itu 10 telurnya udah netas, lagi dikeram. Jadi begitu netas 2, anaknya langsung dipindahin, dimasukkan ke dalam kardus yang ada lampunya biar hangat. Tujuan dipindahin anak itu supaya kalau baru netas 2, yang 8 lagi juga akan ikut netas. Kalau kita biarkan di situ, kemungkinan besar tabiat ayam itu nggak ngeram lagi, sudah lale dengan yang 2 tadi, sehingga yang 8 butir lagi itu menjadi busuk.
Ini termasuk trik yang diajarkan oleh yang sangat berpengalaman. Jadi kalau ayam itu udah ngeram, udah waktu netas telurnya 10, sudah netas menjadi anak ayam 2 ekor, itu dipindahkan terus. Jangan di situ, disembunyikan ke tempat yang lain. Kemudian yang supaya mamanya tetap nggak turun dari sangkapnya itu, supaya bisa mengeramkan 8 butir telur. Ini jangan kita kaitkan dengan ya perkataan Kiai Maimun Zubair tadi. Ini ada satu kemaslahatan di dalam lain-lain posisi. Jadi kesimpulannya tidak masalah kalau kejadian seperti itu. Nanti kan kita pertemukan lagi dia. Nah, tujuannya baik. Sedangkan yang beliau maksudkan itu ada kala kita lihat bukan sekedar anak ayam, anak kambing, bahkan anak orang sekalipun. Kita cari, kita ada upaya. Ini kita gimana? Nah. Jadi begitu kita keluar dari Pumnas, begitu di situ udah nangis anak kambing. Ini yang mungkin aja, jangan nanti begini kondisinya. Anak kambing udah nangis, kita turunin, bahkan kalau di lokasi di sini diteriakin maling pula nanti, kacau lagi nanti. Nah, itu pangeran kesiangan namanya nanti, dia udah kita niat tolong tapi digebukin warga. Karena pencuri itu macam-macam sekarang. Kadang-kadang nggak pencuri dituduh pencuri. Kadang-kadang yang pencuri ngaku yang kambingnya. Ada kejadian di TM Barum tuh. Rupanya nyumpar. Kamu di sini rupanya udah capek aku cari-cari. Jadi pencuri itu ngomong di depan orang, udah dari kemarin aku cari-cari nggak pulang-pulang ke kandang. Padahal nyuri dia. Nah, ini kacau nih jadinya. Nah, paham ya? Jadi nggak masalah karena niatnya baik. Itu diantara nasihat-nasihat beliau, dan banyak juga nasihat-nasihat beliau yang menjadi renungan bagi kita, diantaranya itu. Kemudian beliau mengatakan lagi, itu saya sangat teringat kepada nasihat beliau, jika engkau bukan orang yang alim, artinya kita nggak bisa mengajarkan orang tinggi, kita bukan guru, minimal ajarkanlah alif bata kepada anakmu. Semoga itu mungkin menjadi amal jariah untukmu. Maka itu saya sampaikan itu, kalau kita punya cucu, punya anak, jangan kasih dulu ke ustadz, ke ustazah, ke TPQ kalau masih kecil. Artinya kita upayakan kita mengambil pahala jariah alif batasa dulu. Eyangnya, neneknya, maknya, ayahnya dulu. Jangan langsung ustazahnya yang langsung ngambil. Artinya di rumah kita ajarkan terus dari kecil alif bata, nanti udah masuk Iqra 1, baru kita antarkan ke ustazah ke tempat-tempat pengajian diniyah. Jadi kenapa? Supaya posisinya kadang-kadang kita sebagai keluarga nggak alim, nggak bisa mengajarkan, lebih-lebih mengajarkan kitab, hadis, Quran, tapi kita punya pahala jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak akan terputus. Apa alif bata? Dengan kita mengajarkan alif bata itu, mereka itu bisa baca Quran. Efeknya kepada orang tua. Karena pahala jariah itu sebagaimana dalam hadis Nabi, setiap manusia yang meninggal dunia itu terputus segala amalannya, artinya tidak bisa dilakukan amalan lagi karena posisinya memang sudah meninggal, kecuali 3 yang terus mengalir. Yang pertama sedekah jariah. Kita pernah berwakaf. Karena yang dimaksudkan itu ulama sepakat bahwa sedekah jariah itu adalah wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Termasuk alif bata. Kemudian kalau dalam sesi penafsiran yang lain, termasuk pahala jariah, membuat sumur, menanam pohon supaya orang bisa berteduh, itu bahagian daripada jariah. Maka jangan heran kalau orang dulu itu kalau udah ke ladang itu, kalau mau nanam pisang, bukan pisang saja. Itu mungkin yang pertama buat rangkang, buat gubuk, kemudian gali sumur. Jadi sumur itu supaya menjadi jariah. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, jadi termasuk petuah beliau, jika kamu bukan orang yang alim, jika kamu bukan orang yang pintar dalam hal pendidikan, minimalnya kamu ajarkan alif bata kepada anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah kepadamu. Hari ini kita ajarkan alif bata, besok dia baca Fatihah. Bacaan Al-Fatihah tidak terlepas daripada yang namanya huruf hijaiyah, alif lam, alif bata. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin, dia sholat, dia besok dah dewasa, dia jadi
imam dah jadi hafid, baca kitab, baca hadis menggunakan alif bata. Intinya adalah orang tua. Maka sering terjadi hari ini problem pendidikan. Tidak, sebenarnya pada hakikat tidak ada istilah mantan guru. Tapi kalau mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi kalau mantan guru itu nggak ada. Kenapa? Hari ini terkadang orang yang sudah hebat sekarang menganggap gurunya adalah para dosen, para doktor-doktor yang di kampus. Itu yang dianggap gurunya. Padahal yang pada hakikat gurunya itu termasuk guru SD. Kalau tidak ada guru SD, misalnya guru SMP, itu kita nggak bisa buat jurnal, kita nggak bisa buat tesis, kita nggak bisa ngetik komputer, ngetik surat tanpa mengenalkan alif A, B, C, D tadi. Siapa yang mengajarkan A, B, C, D? Ya, guru sekolah waktu kecil. Ini merupakan jariah. Itu diantara petuah-petuah beliau. Terakhir, yang paling terakhir diantara susunan yang populer daripada petuah beliau, jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan, kita nggak ada kekuatan, nggak ada harta untuk bersedekah, setidaknya tahan mulut dan tanganmu dari melakukan kejahatan. Jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan, setidaknya tahan tangan dan mulutmu daripada menyakiti. Sampai sehalusnya bahasa beliau. Jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan, setidaknya kamu bisa menahan mulut dan tanganmu daripada menyakiti. Artinya ada orang yang buat baik hari ini, kita nggak berbuat baik, tapi kita tahan mulut kita ini, jangan suka ngomong. Allah, itu kan musim politik, itu kan dia ada tujuan ini, tujuan itu. Masalah tujuan itu terserah Allah yang lebih tahu. Kita hari ini nggak bisa melakukan kebaikan, tapi tangan ini jangan pernah menyakiti orang. Mungkin banyak tangan ini nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak pandai ini, nggak pandai itu. Tapi tangan ini jangan sampai menyakiti orang lain. Lebih-lebih mulut. Ini banyak kejadian. Dia nggak bisa berbuat apa, tapi mulutnya itu terlalu sakit. Maka dalam istilah peribahasa Indonesia berbicara dengan mulut. Mulut ini sebenarnya mulutmu apa namanya? Harimaumu, bukan bebekmu ya. Itu bahaya. Bukan bebekmu. Ya mungkin sekilas, kalau tidak ada lagi kita padai. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah masuk sandal ke kuburan itu ada yang buka, masuk. Itu nggak masalah. Lebih-lebih itu kan bernajis. Bernajis. Bahkan dimasukkan itu karena mungkin menganggap takdim, belum pada ikon. Bahkan itu bernajis tanah. Berduri lagi, jadi hanya masalah pakai itu. Yang dilarang jelas duduk, melangkahi. Bahkan dalam adab, dalam tata cara adab itu kita jangan dari depan. Lebih-lebih makam orang tua kita. Itu sampai meninggal kita disuruh jaga adab, apalagi masih hidup. Sehingga dalam taklim dalam kajian akhlak itu, ketika ada orang tua di depan, kita nggak bagus jalan di depan dia itu. Kalau kajian anak-anak kan seperti itu, Pak. Nggak bagus jalan dan duduk di tempat guru kita duduk. Dalam masalah jarah juga, jangan kita datang dari depan. Kalau posisinya masih memungkinkan. Biasa kan kada sempit. Apalagi kalau di Jakarta itu pernah kejadian harus bayar, kata kawan saya itu. Beliau punya saudara meninggalnya di Yogyakarta tinggalnya karena jualan. Jadi entah kayak mana cerita. Tinggal di Jakarta, asalnya di Yogyakarta. Jadi mau minta dimakamkan di tempat dia tinggal. Katanya, saya nggak tahu kenyataannya seperti apa, nggak tahu. Intinya harus bayar. Harus bayar, nggak seperti kita ini. Nah, katanya seperti itu. Kontrak. Jadi harus bayar yang memang ketika itu udah lama kali. Mahal, beliau nggak punya uang ketika itu. Terakhir udah mau proses-proses, udah jatah waktu pemakaman. Karena izin itu nggak diberikan, ya terakhir terpaksa dibawa pulang ke Jogja. Karena harus bayar. Ini intinya udah terlalu sempit wajah. Kalau masalah adab tadi, artinya tetap kalau kuburan-kuburan di Aceh,
kita lebih bagus dari samping. Masalah sandal itu nggak jadi masalah. Kecuali makam yang sudah dibuat kalau macam-macam para udah di keramik, pinggiran-pinggirannya itu keramik kenan. Mang kalau punya kurang-kurang lagi oinan, dumpu lewat nan kan, yang gimana tapi tilop. Jadi yang dilarang jelas itu duduk, Pak. Ini biasa terjadi ketika pemakaman diduduk di situ. Enggak boleh. Jangan kita jadikan kursi di sini. Kita cari tempat, bahkan alas kaki kita taruh di bawah. Kita duduk. Biasakan jangan duduk di kuburan. Artinya bukan lebih agak sebenarnya tak duduk dalam kuburan tinggal ke mati. Di atas kuburannya itu enggak boleh duduk. Mana Pak? Ada masalah. Ada juga Pak yang namanya kuburan di atas mayatnya itu, sedangkan pinggirnya ini kan bukan itu pendapat. Kalau nggak ada pinggir mana mungkin ada tengahnya. Ada pembatas, jadi nggak boleh. Yang nggak boleh di dalam. Nanti ada juga perkara yang tidak dibolehkan, bina, artinya menyemen permanen. Menyemen permanen itu nggak boleh. Nah, karena ada kemungkinan dia kan boleh ditindih lagi nanti, nggak boleh. Lebih-lebih keadaan kemaslahatan umum hari ini, tanah semakin hari semakin sempit. Nah, ini sebenarnya dalam kita berbagi, ini kita harus paham juga, jangan terlalu identik ketika wakaf granit lantai masjid kita rame-rame terus cepat-cepat sampai ada yang nggak kebagian kawan-kawannya. Jadi ketika buka wakaf kuburan sikit-sikit, buka wakaf MCK, orang berlama-lama, padahal dalam satu sisi mungkin di situ lebih afdal. Nah kejadian membuat MCK itu mungkin pendukung supaya sholat orang itu khusyuk. Kita kirim granit dari Turki ini ke granit masjid. Kalau orang sholat lagi sakit perut, nggak akan khusyuk juga. Kita pakai ada mesin pendingin di bawah keramik ini. Tapi kalau sakit perut, tetap nggak khusyuk sholat di keramik orang itu. Jadi hari ini harus kita pilah-pilah. Sama-sama semua manfaat. Begitu juga dengan kuburan. Jadi BBO, Ino BO, ideh BO, Ino BO. Semua harus ada. Nyo yang hek depan dia, nyo kan ada halu ben bo ada lu mana aja deh lah. Nyo ka hek tu. Nah perle MCK. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.